Ia telah berlatih cukup lama dan An tahu satu hal dengan pasti. Ayahnya tidak akan berubah. Ia setia pada caranya sendiri dalam melayani, pada standar hidup yang ia yakini. Itu akan selalu melekat padanya. Di mata dunia, mereka tampak sebagai pasangan yang tak tergoyahkan, ratu dan pendamping setianya. Namun, Putri An memahami kebenaran yang lebih dalam. Ia menyaksikan pertengkaran yang tak pernah terdengar publik, keheningan yang tak tertangkap kamera, dan tatapan yang tak pernah muncul dalam foto resmi. Ketika akhirnya ia memecah keheningan, kata-katanya mengguncang istana. Ayah tidak membenci sang ratu, ucapnya pelan. Ia membenci apa yang harus ia jadikan dirinya. Pengakuan itu menyingkap puluhan tahun ilusi, membuka luka batin yang lama tersembunyi di balik kewajiban kerajaan. Untuk pertama kalinya, amarah sunyi Pangeran Philip bukan lagi rahasia. Saat Putri Anne berbicara, dinding istana seakan bergetar. Suaranya tenang namun tajam, mematahkan bisik-bisik yang selama ini beredar di lorong-lorong kerajaan. Mereka yang mendengarnya berkata, rasanya seperti kaca pecah di ruangan yang sunyi. Bertahun-tahun dunia bertanya-tanya, mengapa Pangeran Philip, pendamping setia ratu selama lebih dari 70 tahun, memilih hidup terpisah di tahun-tahun terakhirnya? Mengapa ia mundur ke sebuah pondok kecil yang tenang, sementara istrinya tetap tinggal di kemegahan istana Buckingham? Rumor pun bermunculan tentang jarak, dingin, bahkan kekecewaan yang tersembunyi. Namun, ketika Anne akhirnya berbicara, semuanya berhenti. Ia tidak meninggalkan ibu, katanya lembut dengan tatapan mantap. Ia hanya sedang menjalani hidup. Itu bukan pernyataan resmi kerajaan, melainkan kejujuran seorang anak perempuan yang melihat di balik bingkai emas dan tirai beludru. Anne selalu mencerminkan ayahnya, tajam, praktis, dan tak terpengaruh penilaian orang lain. Jika saudara-saudaranya kadang memainkan peran, Anne selalu menjadi dirinya sendiri. Ia mewarisi kecerdikan, kegelisahan, dan kebanggaan keras kepala yang tak mudah tunduk pada ekspektasi. Bagi Anne, ayahnya bukan sekadar Duke of Edinburgh. Ia adalah seorang pria yang mengorbankan hampir segalanya demi berdiri di sisi ratu. Ia melihatnya selalu berjalan 2 langkah di belakang, selalu tersenyum, selalu disiplin. Namun di balik ketenangan itu, Anne tahu ayahnya mendambakan ruang untuk bernapas, untuk menjadi diri sendiri, untuk hidup tanpa gelar dan kewajiban. Kedekatan mereka tidak dibangun lewat upacara megah, melainkan melalui keheningan, tatapan singkat, dan pemahaman tanpa kata. Anne bisa menggoda ayahnya tanpa rasa takut. Ayahnya bisa berbicara jujur tanpa penjagaan. Kejujuran seperti itu jarang ada dalam kehidupan kerajaan. Maka ketika Anne menjelaskan keputusan ayahnya tinggal di Wood Farm, sebuah pondok kecil dan sunyi di kawasan Sandringham, ia berbicara dengan penuh pengertian. Ayahnya menginginkan kedamaian, dan tempat itu memberinya persis hal tersebut. Jauh dari lampu kristal dan ritual tanpa akhir, di sanalah Philip bisa sekadar ada. Tidak ada jamuan resmi, tidak ada pengawal yang menunggu, tidak ada jadwal yang ditentukan protokol. Untuk pertama kalinya, setelah puluhan tahun, ia hidup mengikuti ritmenya sendiri. Bangun sesuka hati, berpakaian sederhana, bahkan memasak sendiri. Di sana, ia bukan pangeran, ia hanya Philip. Bagi dunia luar, keputusannya tampak aneh. Suami macam apa yang memilih hidup terpisah setelah 70 tahun pernikahan? Banyak yang menganggapnya dingin, bahkan kejam. Namun bagi Anne, kebenarannya lembut dan nyaris puitis. Ia telah menyerahkan segalanya demi sang ratu. Nama, karier, rumah. Ia hanya ingin menyisakan sepotong kecil dirinya. Anne tahu betul bahwa hidup ayahnya adalah pengabdian tanpa henti. Monarki, dengan segala kemegahannya, telah mengambil banyak darinya. Dulu, ia adalah perwira angkatan laut yang bangga, pria yang mencintai laut. Namun saat Elizabeth menjadi ratu, segalanya berubah. Seragam yang dicintainya, kebebasan yang dinikmatinya, lenyap. Sejak itu, hidupnya dipenuhi kewajiban dan formalitas. Meski demikian, ia tak pernah mengeluh. Ia tersenyum di samping ratu, berjalan di belakangnya, dan mendukungnya tanpa goyah. Ketika ia memilih menghabiskan tahun-tahun terakhirnya jauh dari istana, banyak yang salah paham.
Mereka melihat jarak. Anne melihat kebebasan. Ini bukan tentang meninggalkannya, katanya lembut. Ini tentang setia pada diri sendiri. Kalimat itu menggantung seperti pengakuan cinta. Apa yang dulu disebut perpisahan, kini tampak sebagai pengabdian yang tak membutuhkan kehadiran terus-menerus untuk bertahan. Anne membela pilihan ayahnya dengan ketegasan khas dirinya. Ia tak melunakkan kata-kata atau bersembunyi di balik pesona istana. Ia tidak menjauh, katanya kepada seorang ajudan. Ia sedang mendekati dirinya sendiri. Bagi Anne, masa ayahnya di Wood Farm bukan awal jarak, melainkan akhir dari pengorbanan. Di sana, ia menemukan sesuatu yang tak pernah bisa diberikan istana. Keheningan sejati. Keheningan untuk duduk di dekat perapian, membaca buku, atau memandang laut tanpa memikirkan tugas. Di sanalah Anne percaya, jiwa ayahnya akhirnya beristirahat. Banyak di dalam istana memilih kisah lama, bahwa ia sekadar pensiun atau membutuhkan ketenangan karena kesehatan. Namun kebenaran Anne jauh lebih dalam dan manusiawi. Ini bukan tentang menarik diri, melainkan tentang cinta. Cinta yang tidak mengurung, yang tahu kapan harus melepaskan. Di balik mahkota, Anne melihat orang tuanya sebagai manusia. Ia melihat sang ratu merindukannya dalam diam dan melihat kelegaan ayahnya saat terbebas dari kebisingan kehidupan kerajaan. Ikatan mereka tak hancur oleh jarak atau dinding. Ia dijaga oleh rasa saling menghormati. Di tahun-tahun terakhirnya, kepergian Philip dari istana bukanlah pemberontakan. Itu adalah kedamaian yang pantas ia dapatkan setelah puluhan tahun pengabdian. Dan ketika akhirnya ia meninggal, Anne tahu ayahnya pergi dengan caranya sendiri, tenang, bebas, dan setia pada dirinya. Suaranya sempat bergetar ketika ia berkata, ia hidup dengan caranya, dan itulah yang selalu ia inginkan. Untuk pertama kalinya, publik melihat apa yang ia lihat. Bukan seorang suami yang meninggalkan istrinya, melainkan seorang pria yang akhirnya pulang kepada dirinya sendiri. Ia adalah pria yang memilih Roi Xa, tembok istana. Sepanjang sebagian besar hidupnya, Pangeran Philip berjalan menyusuri lorong-lorong berlapis emas yang dipenuhi sejarah, namun sama sekali tidak memberi heiam. Di balik jendela-jendela tinggi istana Buckingham, tempat setiap tirai selalu tertutup sempurna dan setiap jam berdetak selaras dengan waktu kerajaan, Duke of Edinburgh merasakan sesuatu yang tak pernah bisa ia akui di depan umum. Rasa tercekik. Ia bukan pria yang menyukai keramaian berlebihan, apalagi kepura-puraan. Di balik medali, gelar, dan senyum sopan yang diwajibkan kehidupan kerajaan, Philip merindukan sesuatu yang jauh lebih sederhana dan nyata. Namun istana, benteng tradisi yang megah itu, seolah menolak memberinya hal tersebut. Ia pernah berkata bahwa istana terasa lebih seperti rumah sakit daripada rumah. Ucapan itu terdengar tajam, namun lahir dari hati seorang pria yang telah dikelilingi kemewahan selama puluhan tahun, tetapi tetap merasa terkurung. Setiap ruangan bersih tanpa celah, setiap lorong dijaga oleh keheningan yang justru terasa terlalu bising. Bahkan tawa di tempat itu seakan telah dilatih sebelumnya. Bagi Philip yang menjunjung keterus-terangan dan membenci seremoni, kehidupan di istana Buckingham berubah menjadi pertunjukan tanpa akhir. Ia memainkan perannya dengan bermartabat, pendamping setia, penopang sang ratu, suami yang sempurna. Namun di balik topeng rapi itu, kelelahan perlahan menggerogotinya. Setiap pagi berjalan dengan irama yang sama. Para staf bergerak senyap di lorong-lorong, para ajudan selalu siap di setiap sudut, jadwal disusun dengan ketepatan militer. Waktu makan ditentukan, percakapan diukur, dan privasi nyaris tidak ada. Selalu ada langkah kaki, seseorang yang mendekat, seseorang yang mendengarkan. Dan meskipun ia termasuk pria paling berpengaruh di dunia, ia tak pernah bisa melangkah tanpa diawasi. Bahkan setelah pensiun, cengkeraman istana tak mengendur. Petugas keamanan tetap berjaga seperti bayangan bisu. Setiap kunjungan, setiap surat, setiap gerakan harus dicatat. Bukan hanya beban tugas yang menekannya, melainkan pengawasan tanpa henti. Perasaan bahwa hidupnya bukan lagi miliknya sendiri.
Yang ia inginkan bukanlah menjauh dari istrinya atau perannya, melainkan terbebas dari dinding ritual yang menyesakkan. Setelah seumur hidup mengabdi, Philip merindukan udara, kehidupan yang tak diukur, tak dijaga, tak dipertontonkan. Kerinduan itu akhirnya menemukan jawabannya di Wood Farm. Wood Farm bukan istana, bahkan sama sekali tidak mendekatinya. Ia hanyalah sebuah pondok sederhana yang terletak tenang di kawasan Sandringham. Rendah hati, tanpa kemewahan, dan sangat biasa. Namun bagi Philip, tempat itu adalah segalanya. Di sana tak ada pelayan berbaris menunggunya, tak ada staf yang siap memenuhi setiap perintah, tak ada arus tugas resmi yang tak berujung. Udara berbau tanah dan hujan, bukan semir dan parfum. Dindingnya polos, tetapi menyimpan kedamaian dan keheningan murni yang tak tersentuh, menjadi sahabat terdekatnya. Di Wood Farm, Duke of Edinburgh bukan seorang pangeran, ia hanyalah Philip. Ia bangun kapanpun ia mau, tanpa ketukan ajudan atau jadwal di meja kerja. Ia membaca berjam-jam tanpa gangguan. Ia melukis cat air tenggelam dalam tarian lambat warna dan kuas. Ia berjalan jauh melintasi ladang, kadang saat fajar masih diselimuti kabut. Tak ada yang mengikuti, tak ada yang melaporkan, tak ada yang membungkuk memberi hormat. Ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Suara angin di jendela pondok, hangatnya secangkir teh di tangan, rusa yang melintas di padang rumput. Momen-momen ini tak pernah bisa diberikan istana. Mereka bukan kerajaan, tetapi nyata. Ini bukan pemberontakan, ini adalah pemulihan. Philip telah memberikan segalanya kepada mahkota, karier angkatan lautnya, kewarganegaraannya, bahkan namanya. Selama puluhan tahun ia berdiri di sisi sang ratu, menanggung tekanan sunyi sebagai pria yang hidup di bawah bayang-bayang tugas istrinya. Ia melakukannya dengan anggun, tetapi keanggunan menjadi beban jika dipakai terlalu lama. Wood Farm menjadi satu-satunya tempat di mana ia bisa meletakkan beban itu. Ini bukan tentang memalingkan punggung pada sang ratu. Justru sebaliknya, ini tentang menjauh dari mesin yang mengelilinginya. Rapat tanpa akhir, senyum yang dipoles, dan upacara yang diulang. Putri Anne pernah berkata bahwa keputusan ayahnya bukan tentang meninggalkan ibunya, melainkan meninggalkan dunia yang menyesakkan yang datang bersama mahkota. Ia benar, sang ratu memahaminya lebih dari siapapun. Ia tahu suaminya bukan pria yang diciptakan untuk seremoni tanpa akhir. Ia telah menanggungnya demi cinta dan demi monarki. Tetapi ia juga pantas mendapatkan kedamaian. Maka dengan pengertian yang sunyi, ia membiarkannya pergi. Cinta mereka tak pernah bergantung pada kebersamaan tanpa jarak. Ia dibangun di atas rasa saling menghormati. Dua jiwa kuat yang terikat bukan oleh kedekatan fisik, melainkan ikatan tak terucap. Ia memerintah, ia menyingkir. Ia tinggal di istana, ia memilih ladang. Namun dengan cara mereka sendiri, mereka tetap berdampingan. Di Wood Farm, Philip menemukan dirinya kembali. Tawa yang lama hilang muncul lagi. Ia memasak makanannya sendiri, sesuatu yang tak terbayangkan di istana. Ia berbicara bebas dengan lingkaran kecil sahabat yang berkunjung. Ia bergerak sesuai ritmenya sendiri tanpa kekakuan waktu kerajaan. Ia pernah berkata setengah bercanda kepada seorang tamu bahwa akhirnya ia merasa menjadi manusia lagi. Di sana, ia boleh tidak sempurna, tak dijaga, menjadi dirinya sendiri. Pondok itu menjadi tempat perlindungannya. Pernyataan sunyi bahwa kesederhanaan bisa lebih kuat daripada kemegahan. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, ia bisa bernapas tanpa sorotan dunia. Namun di ketenangan Sandringham, sebuah pertanyaan masih berbisik di angin. Apakah Philip hanya berlari dari istana, atau dari sesuatu yang lebih dalam, bayang-bayang hidup yang terlalu lama berada di bawah cahaya? Mungkin dinding Buckingham bukan hanya mengurungnya, tetapi juga mengingatkannya pada setiap pengorbanan yang pernah ia buat, kebebasannya, kepemimpinannya, kesendiriannya. Lorong-lorong yang berkilau oleh sejarah juga menggema dengan apa yang telah ia kehilangan. Di Wood Farm, ia tak dihadapkan pada semua itu, atau mungkin justru menghadapinya sepenuhnya, tetapi dengan caranya sendiri. Hidup Pangeran Philip adalah pergulatan panjang antara dua kekuatan, kewajiban dan kemerdekaan.
Bukan konflik sesaat, melainkan pertarungan yang membentuk seluruh keberadaannya. Di balik seragam rapi, tatapan tegas, dan kecerdikan tajam, tersembunyi seorang pria yang terbelah antara hidup yang ia inginkan dan hidup yang ditentukan takdir baginya. Jauh sebelum ia menemukan kedamaian di Wood Farm, benih pengunduran dirinya telah ditanam. Dalam sakit sunyi pengorbanan, dalam tahun-tahun awal pernikahannya dengan Putri Elizabeth, ketika karier angkatan lautnya yang cemerlang terhenti mendadak bukan karena pilihan, melainkan karena nasib. Philip memasuki angkatan laut kerajaan dengan satu tujuan, membangun jati diri. Terlahir dalam pengasingan dan ketidakpastian, ia mengenal ketidakstabilan sejak kecil. Namun, angkatan laut memberinya keteraturan, kebanggaan, dan rasa memiliki yang tak pernah bisa diberikan istana atau gelar apapun. Ia bukan sekadar perwira berseragam putih, ia hidup di laut. Ombak, angin, dan komando membuatnya merasa benar-benar hidup. Ia naik pangkat cepat, dihormati bukan karena hak istimewa, melainkan karena kemampuan dan keberanian. Namun pada tahun 1992, segalanya berubah. Raja George VI wafat mendadak dan Elizabeth menjadi ratu di usia 25 tahun. Dalam sekejap, hidup Philip terbalik. Pria yang terbiasa memimpin kapal kini kehilangan arah. Karier angkatan lautnya, inti dari identitasnya, lenyap. Laut digantikan oleh dinding istana dan seremoni tanpa akhir. Hari-harinya memberi perintah berubah menjadi berjalan dua langkah di belakang istrinya. Bagi dunia, itu simbol hormat. Bagi Philip, itu pengingat akan segala yang telah ia kehilangan. Bukan kehilangan kekuasaan yang melukainya, melainkan kehilangan jati diri. Luka itu semakin dalam ketika persoalan nama keluarga muncul. Tradisi menyatakan anak-anak mewarisi nama ayah. Philip mengharapkan hal yang sama. Ia telah menyerahkan segalanya, gelar Yunani dan Denmark, kewarganegaraan, karier, segalanya. Namun, namanya pun tak diwariskan. Atas keputusan Winston Churchill dan Ratu Mary, Wangsa tetap bernama Windsor. Kepada sahabat-sahabatnya, kepedihannya tumpah dalam kejujuran pahit. "Aku ini tidak lebih dari amoeba sialan," katanya suatu kali. Satu-satunya pria di Inggris yang tak bisa mewariskan namanya kepada anak-anaknya. Itu bukan kesombongan, itu patah hati. Monarki telah mencabut semua yang mendefinisikannya sebagai seorang pria. Sedikit demi sedikit kemandiriannya direnggut. Pertama seragam, lalu kapal, kemudian namanya sendiri. Yang tersisa hanyalah sosok seremonial, patuh, setia, dan diam. Ia menanggung semuanya dengan anggun, karena begitulah caranya menghadapi dunia. Namun jauh di dalam dirinya ada sesuatu yang tak pernah benar-benar tenang. Di hadapan publik ia tersenyum, melontarkan lelucon, menjalankan tugas dengan disiplin tinggi. Tetapi di balik pesona itu ada seorang pria yang masih mencari makna hidupnya. Ia menyalurkan energinya ke berbagai hal yang mencerminkan siapa dirinya sebenarnya. Seorang pria yang berpikir jauh ke depan dan berpijak pada kenyataan. Penghargaan Duke of Edinburgh, kepeduliannya terhadap lingkungan, dorongannya untuk memodernisasi monarki. Semua itu bukan sekadar kegiatan sampingan. Itu adalah tali pengaman. Cara-cara kecil untuk merebut kembali kendali dalam dunia yang hampir sepenuhnya merampas kebebasannya. Putri Anne kelak memahami hal ini lebih baik daripada siapapun. Ia melihat frustrasi sunyi di mata ayahnya. Cara-cara halus sang ayah mencari ruang gerak, bahkan di dalam sangkar emas kerajaan. "Papa tidak pernah berhenti bergerak," katanya suatu kali dengan suara pelan. Dan itu benar. Diam bukanlah sifatnya. Pria yang pernah memimpin kapal tak mungkin puas hanya duduk tenang sementara orang lain menentukan arah. Seiring berjalannya waktu, kerinduan akan kebebasan itu semakin sulit diabaikan. Ketika akhirnya ia memilih tinggal di Wood Farm, di kawasan Sandringham, banyak yang mengira itu hanyalah akibat usia lanjut yang mendambakan ketenangan. Namun mereka yang benar-benar mengenalnya tahu kebenarannya. Itu bukan pensiun. Itu adalah pembebasan. Wood Farm adalah kemenangan terakhirnya.
sunyi dan utuh, tanpa gelar, tanpa upacara, tanpa kamera, hanya udara terbuka, ladang luas, dan kesendirian. Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, Philip kembali menjadi dirinya sendiri. Ia membaca, melukis, mengendarai kereta kuda, menyusuri pedesaan. Ia memasak makanannya sendiri, hal-hal sederhana, biasa. Namun baginya, semua itu adalah harta berharga. Sebagian besar hidupnya ia jalani dengan berjalan 2 langkah di belakang, selalu berada dalam bayang-bayang orang lain. Kini, akhirnya, ia berjalan sendiri, dan itu terasa benar. Di tahun-tahun terakhirnya, pria yang pernah bergulat dengan kehilangan jati diri itu menemukan kedamaian dan kesederhanaan. Anak laki-laki yang tumbuh tanpa apa-apa, pelaut yang kehilangan lautnya, suami yang telah menyerahkan segalanya, akhirnya menemukan sudut kecil dunia tempat ia bisa sekadar ada. Jika menoleh ke belakang, tampak jelas benang tak kasat mata yang menjalar sepanjang hidupnya. Tarikan abadi antara kewajiban dan keinginan, mahkota dan kebebasan, cinta dan diri sendiri. Maka ketika orang bertanya mengapa Pangeran Philip memilih menghabiskan tahun-tahun terakhirnya jauh dari kemegahan istana Buckingham, jawabannya sederhana. Ini bukan semata soal usia atau istirahat. Ini adalah bab penutup dari pertarungan yang telah ia jalani sejak hari Elizabeth menjadi ratu. Anne dan cinta sunyi yang membebaskan seorang pria. Sedikit hubungan dalam sejarah kerajaan yang sekuat dan sedalam hubungan antara Pangeran Philip dan putrinya, Putri Anne. Ketika dunia lebih sering menyoroti perannya di sisi ratu atau hubungannya yang rumit dengan para putranya, justru Anne lah yang melihatnya tanpa saringan, gelisah, jujur, dan manusiawi. Anne bukan hanya memahami selera humornya atau mewarisi keteguhannya. Ia mencerminkan apinya. Sejak awal, Anne dan ayahnya berbicara dengan bahasa yang sama, langsung, tajam, tanpa dibungkus kesopanan berlebihan. Kejujuran Philip yang belak-belakan bisa membuat satu ruangan terdiam, tetapi Anne tak pernah gentar. Ia membalasnya setara. Di saat Charles mencari pengakuan dan Andrew mendambakan dimanja, Anne menatap ayahnya sejajar. Ia memahami kejengkelannya terhadap rutinitas kerajaan yang tak berujung, lapisan aturan dan kewajiban yang menelan kebebasannya. Bagi banyak orang, Philip adalah sosok disiplin, pendamping raja yang selalu berjalan beberapa langkah di belakang sang ratu. Namun bagi Anne, ia adalah pria yang pernah memimpikan laut terbuka, kebebasan, dan hidup di mana pilihannya adalah miliknya sendiri. Ia melihat apa yang telah dikorbankan ayahnya. Karier angkatan laut yang ia cintai, nama yang ia lepaskan, kendali yang dulu ia pegang dengan bangga. Ayah sering menyebutnya sangkar, ujar Anne suatu kali dengan lirih. Sangkar dengan jeruji beludru, indah, tapi tetap sangkar. Ia mengatakannya setengah bercanda, namun Anne tahu itu sungguh-sungguh. Ia bisa membaca kelelahan di balik komentar tajam ayahnya, melihat letih di matanya ketika protokol berubah menjadi beban, bukan kehormatan, bersamanya. Philip tak perlu berpura-pura, tak ada bahasa kerajaan, tak ada kalimat berhati-hati. Anne mendengarkan, bukan sebagai rakyat, bukan sebagai anak yang menenangkan, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar mengerti. Anne adalah cerminnya, setara dalam kekuatan. Ketika anggota keluarga kerajaan lain terjebak dalam gelar, ekspektasi, dan skandal, Anne tetap membumi. Ia tak mencari sorotan, ia menghargai tujuan. Itulah yang sangat dikagumi Philip. Ia melihat dalam diri putrinya sifat keras kepala yang dulu mendefinisikan dirinya. Dan dalam diri Anne, ia menemukan seseorang yang tidak mengasihaninya, melainkan menghormati kerinduannya akan kesendirian. Maka ketika ia memutuskan pindah ke Wood Farm, menjauh dari kemegahan istana Buckingham dan hiruk-pikuk kehidupan publik, Anne adalah orang pertama yang memahami. Bagi dunia luar, pengunduran dirinya tampak aneh, bahkan dingin. Namun bagi Anne, itu adalah kebebasan yang pantas ia dapatkan. Anne biết rất rõ rằng đó không phải là điều mà nhiều người vẫn nghĩ. Itu bukan pemberontakan, itu adalah cara untuk bertahan hidup. Orang-orang mulai berbisik, ada yang mengatakan kepindahannya adalah tanda retakan dalam pernikahan kerajaan, bahwa setelah 70 tahun bersama, bahkan ratu dan suaminya pun akhirnya menjauh.
Anne sama sekali tidak mentoleransi pembicaraan semacam itu. Di balik pintu tertutup, ia menentang gosip tersebut. Di depan publik, kata-katanya sederhana namun tegas. Ayahnya hanya menginginkan ruang, dan ia telah pantas mendapatkannya. Jika kata-kata itu diucapkan oleh orang lain, mungkin terdengar defensif. Namun dari Anne, kata-kata itu membawa kebenaran. Ia menyaksikan sendiri pengorbanan ayahnya. Ia melihat bagaimana sang ayah perlahan kehilangan kehidupan yang dulu ia kenal demi mahkota. Bagi Anne, pengunduran diri itu bukan kelemahan. Itu adalah seorang pria yang akhirnya mengambil kembali sesuatu yang telah lama dirampas darinya. Kedamaian. Dan di balik kedamaian itu berdiri sang ratu, seorang perempuan yang memahami jauh lebih dalam daripada yang pernah dibayangkan siapapun. Terlepas dari perbedaan mereka, Elizabeth selalu mengenal jiwa gelisah suaminya. Ia menyaksikan Philip melepaskan komando kapalnya, nama keluarganya, bahkan kehidupan yang pernah ia impikan, semuanya demi dirinya dan demi kewajiban yang datang bersama mahkota. Ketika saatnya tiba bagi Philip untuk memilih hidup yang lebih tenang, Elizabeth tidak menghalanginya. Ia membiarkannya pergi, bukan karena dingin, melainkan karena cinta. Tindakan pengertian yang sunyi itu berbicara jauh lebih lantang daripada pidato atau gestur publik manapun. Itulah cinta dalam bentuknya yang paling murni, penuh hormat, saling percaya, dan membebaskan. Bagi orang luar, hal itu tampak mustahil. Setelah puluhan tahun berjalan berdampingan, kini mereka hidup terpisah. Elizabeth di istana-istana megahnya, Philip di pondok sederhananya. Namun, ikatan mereka tetap tak tergoyahkan. Mereka berbicara setiap hari, kadang 2 kali sehari. Percakapan mereka dipenuhi tawa, hal-hal kecil dan kehangatan yang tak memerlukan seremoni. Mereka tak pernah berhenti menjadi sandaran satu sama lain, kata Anne suatu kali dengan lembut. Tak ada kamera, tak ada formalitas, hanya 2 orang yang telah menjalani seumur hidup bersama dan masih menemukan ketenangan dalam suara masing-masing. Cinta mereka bukanlah dongeng yang dibangun dari kedekatan tanpa jarak. Itu adalah sesuatu yang lebih dalam, cinta yang telah belajar bernapas. Ketika mereka bertemu di Windsor, Balmoral, atau Sandringham, momen-momen itu tenang dan sederhana. Makan bersama di dekat perapian, berjalan pelan di taman, berbagi kenangan yang tak memerlukan kata. Anak-anak dan cucu-cucu mereka pun melihatnya, ketenangan yang tak perlu dipertontonkan. Yang penting bukan seberapa lama mereka bersama, melainkan seberapa dalam mereka tetap terhubung. Dalam banyak hal, Philip dan Elizabeth berada jauh di depan zamannya. Pengaturan hidup mereka mencerminkan sebuah kebenaran yang baru, kini mulai dipahami banyak pasangan modern. Bahwa cinta tidak selalu berarti kehadiran terus-menerus. Terkadang, cinta berarti memberi ruang bagi satu sama lain untuk menjadi diri sendiri. Monarki yang tenggelam dalam tradisi lama belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Namun sang ratu tak lagi peduli pada penampilan luar. Setelah 70 tahun mengabdi, ia tahu apa yang benar-benar penting. Dengan menghormati kemandirian Philip, ia menunjukkan bahwa cinta bukan tentang memiliki, melainkan tentang menghargai. Anne mengagumi ibunya karena hal itu. Baginya, keputusan tersebut tidak aneh, itu praktis, bahkan indah. Mereka menemukan apa yang berhasil bagi mereka, kata Anne suatu kali, dan itulah yang lebih dari segalanya mendefinisikan pernikahan mereka. Di masa muda, mereka hidup untuk publik, melangkah serempak di hadapan kamera. Di usia senja, mereka memilih hidup untuk diri mereka sendiri. Bagi sang ratu, itu berarti memberikan kedamaian kepada pria yang telah berdiri di sisinya melewati setiap badai. Bagi Philip, itu berarti merebut kembali martabat sunyi menjadi dirinya sendiri. Hidup terpisah bukanlah akhir dari cinta mereka. Itu adalah evolusinya, kebebasan yang datang setelah seumur hidup menjalani kewajiban. Pemahaman lembut bahwa cinta tidak memudar ketika diberi ruang untuk bernapas. Anne melihatnya apa adanya, sebuah kisah cinta yang menentang aturan kehidupan kerajaan. Ayahnya menemukan kedamaian, dan ibunya memberikannya kebenaran di balik pengunduran diri Pangeran Philip.
Ketika dunia mengetahui bahwa Pangeran Philip memilih tinggal jauh dari sang ratu, rasanya seperti badai petir menyapu ladang tenang kehidupan kerajaan. Berita itu meledak di halaman depan surat kabar, dicetak dengan huruf besar yang penuh tuduhan. Pernikahan dalam krisis, retakan kerajaan, sang duk pergi. Bisikan berubah menjadi gemuruh, menggema di ruang tamu, kafe, dan obrolan tanpa akhir media sensasional. Bagi dunia luar, ini tampak seperti awal dari akhir kisah cinta kerajaan terpanjang Inggris. Selama puluhan tahun, Pangeran Philip adalah jiwa gelisah di balik kemegahan istana Buckingham. Lidahnya yang tajam, humornya yang kering, dan penolakannya untuk sepenuhnya tunduk pada kekakuan kerajaan membuatnya menarik dan berbahaya bagi pers yang haus gosip. Ia adalah percikan dalam institusi yang dibangun atas pengekangan. Karena itulah, setiap tatapan, setiap senyum, setiap percakapan santai menjadi judul berita yang menunggu dilahirkan. Mereka menjulukinya penggoda kerajaan. Mereka berkata, ia tak bisa menolak wajah cantik, bahwa ia terlalu menikmati perhatian untuk pria di posisinya. Bukti tak pernah ada, tetapi rumor selalu cukup. Selalu begitu. Gagasan bahwa suami sang ratu bisa memesona wanita lain sudah cukup untuk menjual jutaan koran. Ia adalah cerita yang tak pernah lelah di pelintir media. Dari balerina Rusia hingga aktris elegan, nama-nama yang dikaitkan dengannya lebih mirip daftar fantasi daripada fakta. Setiap jamuan makan siang, setiap gala, setiap bisikan menjadi bukti skandal. Duk dan wanita misterius, teriak satu judul. Pertemuan rahasia di balik pintu tertutup, klaim lainnya. Istana membantah semuanya, tetapi bantahan justru menyulut api. Philip tetap menjadi Philip, menolak membiarkan kebisingan itu mengguncangnya. Ketika ditanya tentang pertemuan rahasia tersebut, ia pernah menjawab tajam. Pernahkah Anda melihat saya pergi kemanapun tanpa polisi? Para wartawan tertawa, mencatat kata-katanya, seolah itu petunjuk baru dalam misteri yang tak pernah ada. Humornya, yang dimaksudkan untuk memotong omong kosong, justru menjadi bahan spekulasi baru. Bagi dunia, pesonanya mencurigakan. Bagi tabloid, kecerdasannya adalah bukti. Maka ketika ia memilih pindah ke Wood Farm di tahun-tahun terakhir hidupnya, jauh dari aula marmer dan kewajiban tak berujung istana, bisikan itu kembali lebih keras. Ia meninggalkannya, kata mereka. Akhirnya ia menyerah. Gambaran itu terlalu sempurna untuk ditolak pers. Sang ratu sendirian di istana megah, suaminya menyepi, mungkin dengan kepahitan lama yang mendidih di bawah permukaan. Namun ketika dunia berdebat, satu suara bangkit di atas kebisingan, putrinya, Putri Anne. Anne tak pernah peduli pada basa-basi atau pemolesan cerita. Ia berbicara apa adanya, lugas dan teguh, dan ketika menyangkut ayahnya, ia berbicara dengan kejujuran yang mampu membungkam judul berita paling keras sekalipun. Ia menginginkan kedamaian, katanya sederhana, dan ia mengambilnya. Tak ada skandal dalam suaranya, tak ada pembelaan berbalut bahasa kerajaan. Itu adalah suara seseorang yang memahami ayahnya secara mendalam. Bukan sebagai duk atau pendamping ratu, melainkan sebagai seorang pria. Anne tahu bahwa ayahnya telah menyerahkan seluruh hidupnya pada pelayanan, seremoni, dan kewajiban. Di balik medali dan senyum publik ada pria yang membenci keributan, merindukan kebebasan, dan menemukan kenyamanan sejati bukan di ruangan megah Buckingham Palace, melainkan di dengung sunyi pedesaan. Bagi Anne, kepindahan itu bukan pemberontakan, itu adalah cara untuk bertahan hidup. Ia melihat apa yang tak dilihat orang lain, bahwa keputusan ayahnya bukan tentang melarikan diri dari sang ratu, melainkan dari beban monarki itu sendiri. Jadwal tanpa akhir, pengawasan terus-menerus, dan lapisan ekspektasi yang menyisakan sedikit ruang untuk bernapas. Wood Farm bukan tempat persembunyian, itu adalah tempat perlindungan. Rumah sederhana di mana ia akhirnya bisa hidup sebagai Philip, bukan sebagai Duke of Edinburgh. Ia bisa berjalan tanpa fotografer, membaca tanpa gangguan, tertawa tanpa protokol.
untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, ia bisa sekadar ada. Dan meski tabloid melukiskannya sebagai sosok dingin dan menjauh, Anne tahu kebenarannya. Cinta ayahnya kepada sang ratu selalu berakar pada rasa hormat, bukan pertunjukan. Itu adalah pengabdian sunyi, tak memerlukan gestur besar atau kehadiran tanpa henti. Ia telah berdiri di sisinya selama puluhan tahun, tanpa mencari sorotan, tanpa meminta simpati. Maka ketika ia memilih hidup damai, jauh darinya itu bukan penolakan, itu adalah pemahaman. Anne sering berkata bahwa ayahnya memiliki energi yang membutuhkan ruang. Ia bukan tipe yang bisa diam terlalu lama. Kegelisahan itu, yang sering disalahartikan, justru adalah bagian dari hidupnya. Itu bukan ketidaksetiaan, itu adalah kemanusiaan. Philip selalu menggoda, bukan wanita, melainkan kehidupan itu sendiri. Petualangan, bahaya, humor, percikan yang sama yang membawanya melewati perang, tugas, dan puluhan tahun pengekangan kerajaan. Dan sementara pers memelintirnya menjadi kisah godaan, Anne melihatnya sebagai apa adanya, semangat. Ia tidak lari dari ibu, katanya kepada lingkaran dekat suatu kali. Ia sedang berlari menuju dirinya sendiri. Di sanalah terletak kebenaran yang tak ingin didengar dunia. Karena skandal lebih laku daripada kedamaian, dan rumor bergerak lebih cepat daripada pengertian. Namun di balik kebisingan itu, pilihan Philip sangat manusiawi. Ia telah memberikan masa mudanya untuk pelayanan, kekuatannya untuk mahkota, dan privasinya untuk bangsa. Dan akhirnya, ia memilih untuk menyimpan sisa hidupnya bagi dirinya sendiri. Pada akhirnya, hanya satu hal yang ia minta, ketenangan, dan ia pun mengambilnya. Jauh dari gerbang istana, Philip akhirnya menemukan apa yang telah lama hilang darinya, keheningan, kesederhanaan, dan ruang untuk bernapas. Pria yang selama puluhan tahun hidup di pusat badai, akhirnya berdiri di pinggirnya, menatap ketenangan yang selama ini ia rindukan. Sementara itu, sang ratu tetap bermartabat dan tak tergoyahkan, memahami sesuatu yang tak mampu dipahami banyak orang. Pernikahan mereka tak pernah bergantung pada jarak fisik. Hubungan itu dibangun di atas rasa hormat, ketahanan, dan pemahaman diam-diam bahwa cinta bisa hadir dalam berbagai bentuk, bahkan ketika terpisah oleh jarak. Saat dunia berspekulasi, ia memilih diam. Saat rumor berkobar, ia tetap menjalankan tugasnya. Dan dalam keheningan itu tersimpan pesan yang jelas. Apa yang mereka miliki tak bisa dihancurkan oleh tembok, kilometer, atau tajuk berita. Pada akhirnya, pengunduran diri Pangeran Philip bukanlah kepergian, itu adalah kepulangan kepada dirinya sendiri, kepada kedamaian, kepada kehidupan yang selama ini ia dambakan, namun tak pernah diizinkan untuk dijalani. Mungkin itulah tindakan pembangkangannya yang terakhir. Bukan terhadap sang ratu, melainkan terhadap dunia yang tak pernah berhenti mengawasinya. Jika orang lain melihat perpisahan, Anne melihat ketenangan. Tabloid menceritakan satu kisah, tetapi Anne menyampaikan kisah lain, yang lebih jujur. Kisah tentang seorang pria yang tidak meninggalkan cinta, melainkan memilih menjalaninya dengan sunyi. Dan di senja hidupnya, Duke of Edinburgh akhirnya memperoleh sesuatu yang tak pernah bisa diberikan mahkota, kebebasan. Musim semi terakhir sang ratu dan sang duke. Ketika dunia mendadak sunyi pada tahun 2020, saat pesawat menghilang dari langit dan kota-kota sibuk berubah menjadi kota hantu, sesuatu yang langka terjadi di balik dinding batu tua Kastil Windsor. Di balik gerbang tinggi itu, Ratu Inggris dan suaminya, Duke of Edinburgh, kembali berhadapan setelah bertahun-tahun menjalani hidup yang terpisah dalam diam. Selama bertahun-tahun, Pangeran Philip memilih kesendirian di Wood Farm, sebuah rumah sederhana di kawasan Sandringham. Tempat itu adalah perlindungannya, pelarian dari pusaran kewajiban kerajaan yang mengiringinya hampir seabad. Ia hidup sederhana di sana, jauh dari kilau istana Buckingham, puas dengan buku-bukunya, anjing-anjingnya, dan ritme lembut kebersamaan dengan dirinya sendiri. Sementara itu, Ratu Elizabeth terus memikul beban mahkota yang tak tergoyahkan. London adalah panggungnya, tugasnya, dan pendamping seumur hidupnya. Mereka telah terbiasa dengan jarak. Dua jiwa yang terikat selamanya, namun hidup terpisah.
masing-masing menjalani peran yang telah dipilih. Lalu datanglah tahun yang tak pernah dibayangkan siapapun. Dunia berhenti, perbatasan ditutup, kerumunan menghilang, bahkan monarki pun terpaksa mundur. Sang ratu meninggalkan aula megah Buckingham Palace dan bergabung dengan suaminya di Windsor. Benteng yang telah menyaksikan berabad-abad badai, namun tak pernah mengalami yang seperti ini. Pertemuan kembali itu terasa aneh. Setelah bertahun-tahun menjalani rutinitas terpisah, mereka kini bersama lagi. Bukan karena kewajiban publik, melainkan karena keadaan. Namun dalam keheningan itu sesuatu yang indah mulai tumbuh. Di Windsor, hari-hari berlalu dengan tenang, seperti halaman-halaman lembut dari buku lama yang terlupakan. Pagi dimulai dengan langkah kaki pelan di lorong, gumaman suara yang akrab dan desau halus koran yang dibuka. Jamuan resmi dan perak mengilap menghilang. Para pelayan tak lagi berputar-putar, mereka makan bersama di meja kecil yang sama, tanpa tatapan pengawas, tanpa tekanan tradisi. Mereka tertawa, tawa sungguhan, tak dijaga, yang telah lama absen. Philip meski usia menggerogoti tenaganya, tetap menyimpan kenakalannya. Ia menggoda sang ratu dengan cara yang hanya ia bisa. Humornya yang kering dan tajam masih menyambar keheningan seperti percikan api. Masih bekerja lebih keras dari siapapun ya. Candanya suatu malam ketika ia mendapati istrinya membaca kotak dokumen merah bahkan setelah makan malam. Sang ratu tersenyum, senyum lembut yang hanya untuknya. "Dan kamu masih pura-pura pensiun?" balasnya pelan. Dalam pertukaran kecil, itulah irama lama mereka kembali. Irama yang terbentuk jauh sebelum mahkota mengubah hidup mereka. Di luar, dunia gemetar oleh ketakutan dan ketidakpastian. Namun di balik dinding tebal Windsor, hidup menjadi indah dalam kesederhanaannya. Mereka berjalan pagi di taman, di mana bunga musim semi mekar penuh warna dan burung bernyanyi bebas. Tak menyadari kekacauan dunia manusia, sang ratu menggenggam lengan suaminya. Saat mereka melangkah pelan di jalur yang sudah akrab, langkah mereka kembali selaras seperti dahulu. Sore hari diisi dengan jam-jam sunyi, membaca, teka-teki, dan percakapan. Sang ratu, yang seumur hidupnya dikelilingi seremoni, mulai menikmati kedamaian duduk di samping suaminya tanpa gangguan, tanpa kilatan kamera, tanpa kewajiban. Philip, yang lama melarikan diri dari hiruk-pikuk kehidupan istana, akhirnya tampak benar-benar tenang. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, sang ratu memiliki sesuatu yang langka, waktu. Waktu untuk duduk dan mendengarkan pria yang telah berjalan di sisinya sejak ia masih muda. Waktu untuk tersenyum atas keras kepalanya, tertawa atas kecerdasannya, dan menikmati kebersamaannya seperti di hari-hari lama di Malta. Ketika ia hanya Elizabeth dan ia hanyalah Philip. Mereka yang sempat melihat sekilas selama bulan-bulan itu merasakannya. Kelembutan yang tumbuh, kemudahan yang lahir dari kebersamaan tanpa seremoni. Tak ada senyum publik yang harus dipertahankan, tak ada gestur yang dilatih. Yang tersisa hanyalah kasih sayang yang nyata, teruji oleh waktu, namun tetap hidup dan hangat. Anak-anak mereka pun menyadarinya. Selama bertahun-tahun mereka melihat orang tua mereka dipisahkan oleh tugas. Namun di Windsor mereka menyaksikan sesuatu yang berbeda. Ayah dan ibu duduk bersama di taman, berbagi teh, tersenyum pelan, tenggelam dalam percakapan. Sebuah potret cinta sunyi yang belum mereka lihat selama puluhan tahun. Pandemi yang begitu kejam bagi dunia memberi hadiah tersembunyi bagi sang ratu dan suaminya. Ia mengembalikan mereka pada kesederhanaan yang pernah mereka kenal sebelum mahkota, sebelum gelar, sebelum beban ekspektasi. Seperti melangkah kembali ke cahaya lembut awal pernikahan mereka. Hari-hari di Malta, jauh dari lorong istana, menyusuri pantai dengan angin di rambut dan tawa memenuhi mobil. Di Windsor, perasaan itu kembali. Tak ada agenda publik, tak ada diplomat, tak ada kerumunan. Hanya dua orang yang telah melewati perang, skandal, dan badai bersama, akhirnya dibiarkan sendiri untuk menjadi apa adanya, suami dan istri. Bagi mereka yang paling dekat, bulan-bulan sunyi di Windsor memperlihatkan versi paling sejati dari diri mereka. Bukan ratu dan duke, bukan simbol negara,
melainkan Elizabeth dan Philip, pasangan muda yang dulu menari di bawah bintang Malta, kini menua bersama di senja cinta mereka. Ia selalu menjadi sosok yang menantangnya, yang membumikannya, yang mengingatkannya akan kehidupan di luar gerbang istana. Dan ia, pada gilirannya, selalu menjadi tangan tenang yang membimbingnya melewati tugas, kontroversi, dan beban menjadi selamanya yang kedua. Di Windsor, peran-peran lama itu memudar. Mereka hanya menjadi diri mereka sendiri kembali. Namun di balik kedamaian itu tersisa satu pertanyaan sunyi yang tak seorang pun berani ucapkan. Setelah berbulan-bulan kedekatan ini, setelah menemukan kembali kesederhanaan yang langka, apakah Philip pernah bertanya-tanya apakah keputusannya mundur ke Wood Farm adalah pilihan yang tepat? Apakah ia pernah menyesali tahun-tahun yang mereka habiskan terpisah demi kebebasan dan tugas? Tak ada yang tahu pasti. Mungkin tidak, mungkin di dalam hatinya ia tahu bahwa bab terakhir ini yang dijalani di Windsor dalam kebersamaan sunyi dengan istrinya adalah sebagaimana seharusnya. Sang ratu yang selalu menjaga privasi tak pernah membicarakannya. Namun mereka yang mengenalnya dengan baik berkata bahwa sorot matanya melembut setiap kali ia menyebut nama suaminya setelah ia tiada. Karena di tahun yang penuh ketidakpastian itu, ketika dunia tertutup, Elizabeth dan Philip menemukan sesuatu yang tak pernah bisa diberikan oleh mahkota maupun sejarah. Waktu untuk sekadar saling mencintai lagi. Dan mungkin itulah hadiah terakhir mereka, satu sama lain.